Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa rasulillahi azmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tentunya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan segala bentuk aktivitas yang lancar insyaallah pada bulan Ramadan kali ini, dan tentunya pastinya walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, setidaknya dengan media yang ada kita masih bisa belajar satu sama lain. Dan alhamdulillah juga tentunya kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Apa itu? Nikmat iman dan juga Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik pemirsa IDARI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya di sini Adi Saputra di program kita yang sangat luar biasa, yakni Ramadan kita, Ramadan Istimewa bersama IDARI TV. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menemani para pemirsa IDARI TV kurang lebih selama 40 menit ke depan menjelang berbuka puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang cukup menarik dan tentunya hal-hal yang baru tentu yang akan kita berikan kepada para pemirsa. Apa tema hari ini yang akan kita bahas dengan narasumber kita, yakni persepsi terhadap Al-Quran. Dan tentunya dengan tuan guru kita, ustadz kita juga, dan tentunya para pemirsa IDARI TV juga sudah tidak sabar nih saat mendengar pemahaman kita, bagaimana pengetahuan terhadap tema-tema hari ini, diskusi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan membuka wawasan para pemirsa nih Sat. Amin. Nah, mungkin langsung aja nih Sat, terkait tema hari ini Sat. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus membahas perihal persepsi nih Sat pada hari ini? Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, puji syukur kita kepada Allah SWT, kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, baik. Ini memang lengkapnya itu persepsi kaum muslimin terhadap Al-Quran gitu ya. Iya. Jadi kita memang lebih fokuskan kepada persepsi kaum muslimin ya. Nah, tentu di sini penting kita bahas, penting kita ketahui gitu ya. Supaya kita itu apakah sudah berada pada posisi yang benar atau belum. Iya. Apakah kita sudah punya persepsi yang benar terhadap Al-Quran ini atau belum gitu ya. Nah, ini konteks sederhananya pembahasan kita sore hari ini gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita membahas tentang bagaimana persepsi seorang muslim terhadap Al-Quran tentunya saat ya. Dan mudah-mudahan nanti, nah mungkin gini secara detail, apakah contoh-contoh tertentu seperti apa sih persepsi seorang muslim terhadap Al-Quran saat? Ya, okay. Sebelum masuk itu kita mungkin mengingat kembali ya, walaupun syahrul Ramadan ini diturunkan Al-Quran itu ya sebagian berpendapat 17 Ramadan sudah lewat gitu ya. Nah, namun tentu tidak masalah kita ingat kembali bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi Ramadan ini bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an, di dalamnya petunjuk bagi manusia. Nah, di sini bukan petunjuk bagi kaum muslimin ya, tapi petunjuk bagi manusia Seluruhnya saja. Jadi universal dan tentu termasuk di situ kaum muslimin. Dan di situ berisi pembeda antara yang hak dan yang batil gitu ya. Nah, tentu dalam konteks pembeda hak yang batil, tentu juga kita harus tahu juga mestinya kaum muslimin itu persepsinya terhadap Al-Quran itu benarnya seperti apa gitu. Iya, kemudian yang tidak benar itu seperti apa gitu. Nah, itu. Jadi kita harus mengenal baik yang benar maupun yang tidak benar. Ada seorang ulama menasihati kita bahwa kita harus belajar yang benar gitu ya, atau mempelajari sebuah kebenaran, tetapi juga pada saat yang sama kita juga harus mempelajari keburukan gitu. Nah, jadi kalau kebenaran kita pelajari untuk kita amalkan, sementara keburukan kita pelajari untuk supaya kita tidak tertipu oleh keburukan tadi gitu. Ini kita harus hati-hati, termasuk dalam hal ini bagaimana persepsi kaum muslimin terhadap Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Quran ini tentu kitab suci kita, dan ini mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah yang diwariskan ke kita.
mukjizat lain tidak diwariskan, tapi Al-Qur'an yang diwariskan. Nah, salah satunya masuk di situ nanti ada penjelasannya, itu sunnah atau hadis ya. Nah, persepsi di sini ada tiga kemungkinan ya pembagiannya. Pertama, ada kaum muslimin punya pandangan, punya persepsi bahwa Al-Quran ini tidak perlu atau tidak usah diamalkan gitu ya keseluruhannya gitu ya. Nah, ini tentu persepsi seperti ini adalah persepsi yang absurd ya bagi seorang muslimin ya. Dan barangkali ini sangat kecil sekali ya, ada betul, orang yang sudah mengaku Islam tapi menolak ajaran Islam keseluruhannya gitu ya. Nah, itu ini sangat kecil ya kemungkinannya. Dan yang kedua adalah persepsi yang kedua adalah dia mengambil sebagian tetapi kemudian meninggalkan yang lain. Nah, yang diambil ini umumnya adalah yang berupa ajaran Islam ya atau Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Nah, ya. Kemudian yang berkaitan dengan tata nilai moral gitu ya, akhlak, nah, itu diambil. Tetapi yang perkara yang lain, misalkan perkara terkait muamalah, terkait pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, itu ditinggalkan. Nah, ini ada kaum muslimin yang punya persepsi seperti ini. Ini sama dengan persepsinya kaum sekuler. Sekuler iya, betul. Fasluddin anil hayah, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi agama itu yang diambil hanya dalam konteks ibadah saja. Ya, ibadah mahdoh. Tetapi dalam perkara mengatur kehidupan, ya, perkara sosial, politik, ekonomi segala macam ditinggalkan. Nah, ini sama dengan orang-orang yang berpikiran sekuler gitu ya. Ibaratnya mereka ngambil keuntungan buat ini sendiri, ibaratnya yang buruknya ini untung bagi saya, udahlah ambil aja gitu saja. Nah, jadi ada yang berpersepsi seperti ini gitu ya. Nah, betul. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang tentu yang benar ya. Jadi seorang muslim itu mestinya persepsinya adalah menerima seluruh Al-Quran itu. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran, apakah perintah maupun larangan, baik dia perkara ibadah mahdoh maupun juga perkara wairu mahdoh, di luar perkara ibadah mahdoh, maka dia menerima gitu ya. Jadi tidak menolak dan berusaha mengamalkannya semampunya gitu kan, untuk perkara-perkara yang sudah bisa diamalkan gitu ya. Nah, sementara perkara yang belum bisa diamalkan, dia perjuangkan, dia dakwahkan gitu kan, gitu ya. Nah, ini persepsi yang ketiga gitu. Nah, ini mestinya kaum muslimin persepsinya adalah yang ketiga ini terhadap Al-Quran ini, bahwa dia menerima Al-Quran itu seutuhnya. Secara kafah jadi total saja Al-Quran gitu itu bukan apa istilahnya, bukan option, bukan pilihan gitu ya. Tapi Al-Quran itu adalah obligation, adalah perintah. Ya, perintah dan larangan di situ. Jadi kalau kita diperintah, kita dilarang, tidak ada pilihan gitu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi sebagaimana para sahabat dulu ketika turun ayat Al-Quran, mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, ini nggak boleh kita saat ini sami'na wa fikir dulu nah gitu ya. Nah, ini masuk kelompok yang kedua tadi, sekuler gitu kan. Di tengah-tengah saja ya. Jadi ini nggak boleh, sekuler itu nggak boleh ya. Ya, karena nanti ada perkara yang ditinggalkan, ada perkara kewajiban yang ditinggalkan, atau malah ada perkara larangan yang justru dia langgar gitu ya. Iya, betul. Nah, karena dia hanya mengambil sebagian gitu ya. Dan terutama yang diambil itu adalah perkara ibadah mahdoh. Nah, ini tiga persepsi yang ada di tengah kaum muslimin ya. Dan bisa kita jumpai saat ini seperti itu ya. Walaupun yang persepsi pertama itu sangat kecil sekali ya, bahwa ada dia sudah beriman tapi kemudian menolak Al-Qur'annya. Nah, itu sangat sulit dijumpai. Tapi mungkin ada ya. Yang kedua adalah persepsinya seperti sekuler ya, kaum sekuler ya. Jadi menerima perkara ibadah mahdoh dan yang berkaitan dengan etika moral, akhlak gitu ya. Tapi kemudian perkara muamalah yang wairu mahdoh ditolak. Nah, tidak diambil gitu kan. Kalaupun diambil yang kira-kira mudah menguntungkan, itu diambil. Dan ya. Cocok gitu dan bagi mereka. Gitu ya, kondisi situasi yang dia rasakan berat, dia rasakan mudah, semuanya dia diambil ya. Karena memang itu adalah perintah bukan pilihan gitu. Nah, ini
kira-kira tiga hal ya. tiga persepsi ya yang mungkin ada di tengah kaum muslimin ya. Gitu. Nah, melihat tiga perkara tadi nih Sat, tadi terlintas sedikit tentang masalah kalau dia yang memang pertama menolak. Kalau menolak ini kan otomatis dia kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan surga gitu Sat. Kalau yang total mereka mengambil semua tentang Al-Quran, larangan dan perintahnya mereka pahami dan mereka taati, mereka tahu, otomatis kan insya Allah targetnya mereka adalah tempatnya adalah surga. Nah, kalau yang kedua ini bagaimana Sat? Yang mereka setengah-setengah, apakah tempatnya, hukumnya besok ketika di akhirat tuh bagaimana Sat? Ya, tentu yang lebih punya hak prerogatif ya menentukan nanti dia di surga neraka itu Allah kan gitu ya. Betul. Tapi tentu kita ya Allah juga sudah berikan rambu-rambu ya kira-kira kalau amalnya seperti ini kebaikannya seberapa kan gitu ya, kalau kejahatan seperti ini seberapa kan gitu ya. Nah, itu kan sudah ada sebenarnya. Jadi kalau dia berada di tengah ini yang sekuler ini ya, jadi kaum muslimin yang punya pandangan atau persepsi sekuler ini ya bisa jadi dia masuk neraka, bisa jadi masuk surga kan, tentu nanti tergantung timbangannya kan gitu ya. Betul. Kalau berat timbangan kebaikannya dia masuk surga, tapi kalau berat timbangan keburukannya dia masuk neraka dulu. Ya, dibersihkan dulu dosa-dosanya kan gitu ya, baru nanti masuk surga. Tentu kita tidak ingin walaupun nanti dapatnya surga tapi sudah dipelasah dulu di neraka gitu. Kita tidak ingin seperti itu ya, normalnya betul. Kan gitu ya. Nah, itu mungkin paling ininya lah ya, paling ringannya ya. Tetapi yang kelompok tengah ini sekuler ini ya bisa jadi langsung neraka, bisa jadi ya. Karena nanti ada perkara yang sebetulnya dilarang tapi dia amalkan, yang justru dosanya luar biasa besar, bisa jadi gitu ya. Nah, ya, misalnya kan konteks sekarang riba lah gitu ya. Ya, riba itu kan perkara yang luar biasa besar dosanya kan gitu ya. Dan sudah di mana-mana. Dan itu sekarang sudah di mana-mana merajalela gitu ya. Nah, di 1 dirham riba itu dosa paling kecil itu sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa paling kecil kan gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi yang tengah ini ya bisa jadi masuk surga, bisa neraka gitu. Tergantung amalannya nanti saat amalannya gitu. Ya. Tetapi bisa jadi memang langsung masuk neraka kalau perkara perkara dosa besar yang kelompok yang tidak bisa diampunkan. Misalkan syirik, misalkan seperti itu, atau yang lainnya misalnya. Nah, itu ya. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin para pemirsa dari TV yang saat ini sedang menyaksikan program kita pada sore hari ini, nah kita persilahkan bagi para pemirsa yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan, silakan ketikkan saja di kolom komentar di bawah. Nanti kita langsung ajukan kepada pemateri kita. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada satu pertanyaan masuk, ini dari Ardi Pandau. Nah, jika salah dalam persepsi terhadap kedudukan Al-Quran, apakah akan mempengaruhi akidah kita, Ustadz? Nah, silakan Ustadz. Ini luar biasa pertanyaan ini. Yang pertama ini langsung apakah ada kaitannya dengan akidah? Iya, dengan akidah. Gitu ya. Mungkin justru kebalikannya gitu ya. Jadi bukan kedudukan persepsi itu terhadap akidah, tapi sebenarnya justru akidah itu yang kemudian melahirkan persepsi seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang persepsi satu tadi pertama tadi dia menolak semua Al-Quran gitu kan, semua aja isi Al-Quran itu, ini berarti kan akidahnya bermasalah. Sangat bermasalah. Gitu. Tidak sampai ke sempurna derajatnya gitu ya. Nah, kalau yang persepsi yang kedua ini kelompoknya seperti sekuler ini ya berarti ya tidak sempurna gitu ya. Tidak tasdikul jazim akidahnya ya, tidak bulat sempurna ya. Nah, ini. Jadi karena akidahnya tidak sempurna tadilah maka kemudian dia melahirkan persepsi seperti itu gitu. Nah, jadi kan asasnya ini akidahnya ini. Ya, gitu. Jadi kalau asasnya, kalau pondasinya lemah, nah, maka bangunan di atasnya akan bermasalah. Gitu ya. Jadi ke dalam konteks ini ketika akidah atau keimanannya bermasalah, tidak sempurna, ya, maka pemahamannya terhadap ajaran Islam juga menjadi tidak sempurna ya. Gitu.
Nah, yang kalau akidahnya sempurna ya, bagus gitu ya, kokoh, mantap gitu ya, maka persepsinya juga akan ikut sempurna akan gitu. ikut Ustaz, ya. sempurna gitu. Dan tentu tingkat akidahnya lah gitu ya. Nah, Hmm. kemudian nanti dengan persepsi ini tadi maka akan berpengaruh kepada pengamalannya. Pengamalan betul. Pengamalannya. Karena kita sebagai manusia ini yang diberikan akal oleh Allah, kita berbuat itu memang karena pemahaman gitu, Iya. bukan karena yang lain ya. Beda dengan hewan ya. Kalau hewan itu berbuat karena insting karena naluri betul. gitu kan, atau orang gila misalkan, nah, karena tidak punya akal ya kan. Iya. Nah, maka dia berbuat karena insting, berdasarkan insting. Nah, kita yang diberikan akal, maka kita berbuat itu karena pemahaman kita. Nah, jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, maka bisa kita lihat sebenarnya, atau bisa kita ambil pelajaran dia pemahaman itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ditarik ke belakang sebenarnya ya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi persepsi yang keliru itu akan menghasilkan suatu amal perbuatan yang juga salah. Juga salah Ya, dan keliru Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah seperti itu. Ternyata persepsi ini adalah dasarnya adalah akidah Akidah Ustaz, ya, atau keimanan kita. Nah, jadi kalau bahas masalah akidah nih saat kita sambungkan terkait pertanyaan tadi. Kan akidah orang ini kan setiap orang kan berbeda-beda. Yeah. Setiap waktu dimanapun kadang tingkatannya ada yang tinggi, sedang naik turun gitu. Yeah, Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita biar bisa memantapkan akidah kita biar lebih sempurna gitu Yeah. Saat? Gimana Saat? Ya. Jadi memang Allah memang sudah memberikan suatu karakteristik akidah ini, keimanan kita ini adalah bersifat fluktuatif ya, turun naik gitu ya. Tapi walaupun dia fluktuatif, kalau kita di statistik itu fluktuatif tapi kurvanya naik terus gitu, trennya gitu kan. Di jangan fluktuatif naik turun lagi gitu ya. Di tidak masalah fluktuatif tapi trennya naik terus gitu ya. Nah, tentu di situ kuncinya adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah ya. Zikrullah ya, atau idrak silabillah, menjalin kesadaran hubungan kita dengan Allah. Setiap detik kita harusnya dalam pikiran kita ingat Allah gitu ya. Ingat Allah. Ya. Jadi tidak kita lupakan dalam setiap detik ya. Nah, tentu setelah tadi kita memupuk rasa keimanan kita, kemudian memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah. Tentu diutamakan yang fardu dulu. Nah, setelah fardu baru ibadah nafilah itu ya. Nah, itu untuk memperkuat rasa keimanan kita kepada Allah SWT gitu ya. Nah, kemudian tentu kita dalam konteks yang lain ya kita amalkan gitu ya. Kita lakukan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Nah, tentu di situ kita harus belajar. Nah, betul Ustaz. Jadi kalau kita ingin paham atau kita ingin persepsinya benar ya tentu harus belajar ya. Nah, betul. jadi kalau tidak belajar ya bagaimana bisa nanti persepsinya benar ya. Betul. Karena tidak bisa memahami dengan benar gitu ya. Nah, cara belajar itu ya bermacam-macam ya, nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kondisi masing-masing gitu ya. Nah, tapi sebagai seorang muslim mestinya belajar itu adalah sepanjang hidup ya kan. Yes. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, itu ya. Betul. Terserah nanti cara belajarnya di mana gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan. Berarti dasarnya adalah kita langsung selalu ingat Allah, habis itu tambah pemahaman kita dengan terus belajar. Ya kalau belajar dapat tempat yang baik, insya Allah dia juga akhirnya nanti baik pengamalannya ya. Jadi memang prinsip kita belajar dalam Islam mestinya ya, belajar itu bukan untuk kepuasan intelektual. Iya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi kita dalam Islam, politik pendidikan Islam kita itu adalah belajar itu untuk diamalkan. Jadi kalau kita sudah mempelajari sesuatu langsung diamalkan. Kalau memang kita sudah punya kemampuan mengamalkan itu gitu ya. Kalau kita belajar sudah mempelajari bagaimana naik haji kan gitu ya, tapi belum mampu ya tentu tidak bisa kita amalkan gitu. Betul ditunda dulu Tunda dulu gitu ya sampai kita mampu misalkan. Jadi dalam perkara dalam hal ini kita segala sesuatu yang kita pelajari untuk diamalkan. Tentu kalau yang kita pelajari yang baik-baik ya kan. Baik-baik. Tapi kalau yang kita pelajari yang buruk-buruk tadi
Nah, bukan kita amalkan. Betul, betul. Nah, untuk jaga diri supaya kita tidak tertipu dengan Iya. keburukan tadi. Ya. Setidaknya kita udah tahu oh ini Oh, kayaknya sih. salah nih, Nah, jadi benteng. Masya Allah, betul luar biasa. Nah, gini saat mungkin lanjut kita bahas masalah tentang Al-Quran. Nah, kira-kira Al-Quran ini sendiri apakah punya kedudukan sendiri? Apakah harus ditempatkan sebagai bentuk kekuasaan ketika dalam kehidupan kita atau bagaimana saat? Ya, oke, ini bagus sekali pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita melihat dulu di masa Rasulullah gitu ya, ketika periode Mekah 13 tahun gitu ya, maka apa yang bisa diamalkan Rasulullah itu lebih banyak dalam perkara-perkara ibadah mado ya, dan sebagian kecil pada perkara muamalah ya. Nah, mengapa begitu ya? Karena memang aturan yang berlaku di saat itu tidak mengambil Islam gitu kan. Nah, ya, jadi riba masih ada, perjudian masih ada, prostitusi masih banyak dan sebagainya gitu kan, menyembah berhala dan segala macam. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dia diberikan kekuasaan gitu kan. Jadi posisinya tidak hanya sebagai kepala keluarga dan juga Rasul, tapi dia juga sebagai kepala negara kan gitu ya. Iya, Dia mengatur kenegaraan yang ada ya, baik itu dalam masalah sosial, kesehatan, pendidikan, dan masalah baitul mal ya, kas negara, kemudian juga duta besar, angkatan perang dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di situ kita lihat ketika Rasulullah memegang kekuasaan, maka Al-Quran itu bisa diterapkan gitu ya. Iya. Nah, ya, dalam segala aspek ya, gitu. Jadi memang di sini untuk bisa menerapkan Al-Quran tadi secara keseluruhan ya, di tengah kehidupan kita itu, maka memang membutuhkan kekuasaan. Nah, ya, jadi kekuasaan yang bagaimana? Tentu kekuasaan yang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah kan gitu. Iya, betul. Nah, ya. Jadi kalau kekuasaan seperti sekarang tidak bisa, karena kekuasaan sekarang tidak mengambil Al-Quran kan, iya, sebagai aturan kehidupannya gitu ya. Nah, ya, bahkan Al-Quran itu kalau bisa jangan masuk ke ranah politik katanya, atau Islam jangan masuk ke ranah politik kan gitu ya. Bahkan kita ditakut-takuti kaum muslimin mulai dari dulu lagi gitu ya. Nah, ya, kaum muslimin atau orang Islam jangan berpolitik karena politik itu kotor katanya gitu ya. Nah, ya, ditakut-takuti kita. Ya. Politik yang kotor itu ya politik yang sekarang gitu, atau politik dengan sistem di luar Islam, itu politik yang kotor. Tapi politik yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat itu politik yang bersih ya kan. Politik karena mengikuti Al-Quran dan tentu juga sunnah gitu ya. Jadi memang kekuasaan itu dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan segala hal yang ada di dalam Al-Quran, termasuk juga As-Sunnah. Contoh kecil saja, sholat gitu ya, atau puasa saat hari ini. Puasa gitu ya. saat ini. Puasa hari ini kalau ada orang tidak puasa, gimana kalau kondisi sekarang? Tidak bisa dihukum. Iya, betul. Ya. Bahkan kalau kita menegur, bisa jadi kita disalahkan gitu ya. Ngapain ngurusi orang gitu ya. Nah, ya. Karena apa? Ya karena memang persepsi yang ada itu, agama itu urusan masing-masing. Agama itu urusan privat, ya, bukan urusan publik, bukan urusan negara kan gitu ya. Iya, Tentu betul, negara nggak ikut campur masalah itu. Tetapi kalau dalam Islam, ya, orang tidak puasa, ya dia bisa kena sanksi hukum karena melanggar syariat Islam itu adalah jarimah, adalah kejahatan. Ya. Jadi melanggar perintah Allah kejahatan, melaksanakan larang Allah adalah kejahatan. Sekecil apapun, termasuk dalam perkara meninggalkan puasa itu adalah kejahatan dalam Islam, atau meninggalkan sholat adalah kejahatan. Jadi pelakunya itu ya maka dia harus diadili kan gitu ya. Betul, nah, tentu ada prosesnya gitu, tidak langsung diadili ya. Tentu dinasihati dulu, dikasih waktu untuk dia berubah gitu ya. Kalau tidak berubah juga baru dia dibawa ke pengadilan, kemudian diberikan hukum ya, bisa hukumnya takzir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita umat Islam gitu ya ingin ya, atau bukan ingin ya, harus ya, seperti tadi kita harus menerima Al-Quran itu utuh ya, keseluruhannya, supaya dia bisa diamalkan, maka umat Islam harus memegang kekuasaan. Nah, sehingga ajaran Islam itu bisa diterapkan. Nah, terus gimana kalau non Muslim nanti bisa protes ya kan? Iya.
ya mereka protes karena mereka tidak paham gitu. Atau kalau kondisi sekarang juga ada umat Islam yang tadi karena persepsi yang nomor 2 tadi kan, Iya, maka dia akan menolak Islam itu ada di kekuasaan ya gitu, karena tidak paham gitu ya. Jadi kalau Islam berkuasa itu bukan berarti bahwa nanti semuanya harus masuk Islam, tidak gitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam gitu ya. Kewajiban seorang muslim mendakwahkan Islam, gitu ya. Diterima, alhamdulillah dia masuk Islam. Tidak terima maka dia tidak dipaksa, nggak ada paksaan ya. Nah jadi nanti ada perkara yang hukum Islam itu hanya berlaku bagi kaum muslimin ya, yaitu perkara ibadah mado tentunya ya, perkara akidah, perkara ibadah mado, perkara yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, pakaian, makanan, minuman, akhlak. Nah itu hanya berlaku bagi kaum muslimin. Tapi kalau perkara muamalah itu berlaku untuk seluruhnya. Ya. Jadi kalau ada nanti ada non muslim ya di dalam kekuasaan Islam, ya mereka tetap bisa beribadah dengan agama mereka gitu. Dan itu sudah banyak contoh sejarah yang ada. Ya, dulu ketika di mana di Spanyol gitu kan, nah itu kan luar biasa. Umat Islam itu hanya 1/3, 2/3 lagi orang kafir ya, Yahudi dan Nasrani. Dan bisa hidup damai ya kan. Peradabannya luar biasa maju dan peninggalannya masih ada sampai sekarang gitu. Nah, itu ya. Jadi bagi non muslim tidak usah khawatir gitu ya, tidak usah takut ya. Jadi kalau ada yang kalau mereka masih ragu itu berarti pemahaman mereka itu belum benar ya, belum bersih ya. Ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja gitu ya mengompori gitu ya, ya menjelek-jelekan Islam gitu ya, sehingga mereka terprovokasi ya. Baik dari kalangan kaum muslimin dan juga maupun dari kalangan mereka sendiri ya. Tentu kaum muslimin yang mana? Nah tadi kaum muslimin yang persepsi yang nomor 2 tadi, hanya menerima sebagian tidak diambil dia seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata persepsi ini cukup penting kita bahas Tat ya. Ternyata mungkin sembari kita ingatkan juga nih untuk para pemirsa dari TV yang masih menyaksikan, boleh nanti berikan pertanyaan-pertanyaan, diketik saja di kolom komentar kita di bawah. Nanti langsung kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini terkait tema pada hari ini. Nah, sembari kita nunggu yang lain bertanya nih mungkin kita lanjut. Lalu ada nggak sih bagaimana cara seorang muslim ini dalam memahami tentang persepsi terhadap Al-Quran ini, biar aktivitas di lingkungan mereka, kehidupan mereka ini betul-betul mengarah Al-Quran aja terus. Terus ada lingkungannya mungkin teman-temannya yang mungkin masih setengah-setengah, ketika ada dia mungkin bisa diajak untuk bisa memahami. Nah mungkin adakah tips atau bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi tadi memang semua hal tentu harus kita pelajari gitu ya. Nah, ya. Tentu termasuk hal ini Al-Quran ya, maka kewajiban kita. Karena itu kita mempelajari tentu dengan kesungguhan ya. Artinya begini, memang kita luangkan waktu khusus untuk mempelajari itu ya. Bisa jadi misalkan tidak setiap hari mungkin ya, mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu gitu ya. Dan itu teratur, kemudian terstruktur ya. Dan bentuknya bukan bentuk pengajian umum gitu ya, atau apa istilahnya ya, ceramah-ceramah umum seperti itu gitu ya. Jadi secara umumnya gitu ya. Itu bukan tidak penting ya. Tetapi kalau ingin mendalam maka kajiannya harus kajian yang bersifat terstruktur tadi, kemudian jumlahnya dalam jumlah kecil. Ya. Kalau teman-teman di menyebutnya liko misalnya gitu ya, atau ada menyebutnya halaqah seperti itu ya, mungkin hanya 5 orang atau berapa gitu ya. Nah sehingga hubungan timbal balik gitu ya. Jadi kalau ceramah begini kan lebih banyak hanya satu arah gitu kan. Iya betul. Atau ceramah di masjid atau khutbah itu kan lebih banyak satu arah gitu ya. Nah jadi dalam bentuk liko atau halaqah seperti itu, pengajian yang kecil-kecil tadi itu, nah itu dengan guru yang mumpuni di situ maka bisa diskusi gitu ya. Kalau kurang paham diskusi terusnya. Nah tapi di situ juga peran guru di situ
atau peran ustadz di situ atau musyrif di situ juga dia memastikan bahwa muridnya ini ya, atau yang belajar dengan dia ini memang mengamalkan gitu. Iya. Nah, jadi bukan hanya sekedar tahu. Ya, nah, ya, apalagi diamalkan. Gitu. Nah, beda kalau pengajian umum misalnya di masjid, ya, nah itu kan hanya satu arah. Iya betul. Ya, kalau udah selesai dari situ, ustadznya nggak ada tanggung jawab, gitu. Apakah nanti diamalkan atau tidak kan gitu. Iya betul. Ya. Tapi bukan berarti pengajian seperti itu tidak kita butuhkan juga, ya itu penting juga. Nah, tapi dalam konteks untuk lebih sempurna kajiannya, lebih sempurna dalam proses belajar mengajarnya itu ya seperti tadi ya. Jadi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, ya, dan juga materinya kontinu terstruktur ya gitu. Masya Allah, luar seperti itu ya. Nah, mungkin teringat gini saat tiba-tiba apalagi yang sekarang permasalahan yang paling banyak adalah pemuda-pemudi ini saat. Yeah. Karena pemudi yang saat ini mungkin lebih banyak mereka menyibukkan diri tentang dunia mereka kayak game, media sosial, pokoknya jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, hal-hal ini terkadang mungkin dari kita yang paham bingung nih bagaimana sih caranya agar mereka ini bisa ngerti. Terkadang ada yang diberitahu malah lebih keras ngasih taunya dianya, lebih banyak malah lebih banyak menolak. Nah, mungkin ada nggak cara-cara tertentu yang mungkin bagi para pemirsa mungkin dari yang saat ini sedang nonton yang pernah mempunyai pengalaman yang seperti itu, kira-kira gimana sih Ustaz, biar mereka ini bisa lebih paham? Atau adakah level-level tertentu dari segi umur yang memang ketika dalam memberitahu harus seperti ini atau seperti ini? Nah, gimana Ustaz? Ya, memang ini gadget atau perkembangan teknologi sekarang ini ya, melalui handphone ya, melalui apa namanya bentuk permainan apa istilahnya PS berapa segala macam gitu. Saya juga tidak apa gitu. Dan lain-lain itu ya. Nah, itu memang sangat memberikan pengaruh buruk ya secara umum ya, secara umum pengaruh buruk ya. Jadi kalau memang masalahnya itu mestinya itu yang dihilangkan gitu. Nah, ya. Jadi game-game yang seperti itu dihilangkan mestinya ya. Atau mulai dikurangi. Nah, jadi remaja kita itu disibukkan dengan suatu kegiatan yang secara berangsur dia mengurangi aktivitas dia untuk bermain game seperti itu ya. Nah, karena itu ya berdasarkan penelitian-penelitian yang ada ya, walaupun saya bukan ahlinya ya, yang saya tahu itu berpengaruh ke perkembangan otak. Betul-betul. Otak. Nah, itu membuat ya terjadi fungsi otak yang tidak sempurna jadinya gitu ya. Ya kadang dia karena sudah asik dengan gamenya itu dipanggil sekali tidak dengar, dua kali gitu aja misalkan. Tapi dia tidak bergerak di situ ya. Gitu. Jadi dia akhirnya mencuekkan yang lain ya, bahkan dengan orang tuanya sendiri kadang seperti itu ya. Nah, ini memang bahayanya seperti itu. Jadi kalau bisa memang itu diambil gitu ya. Nah, diambil diputuskan hubungan dia dengan itu. Harus tentu resikonya juga ini ya besar gitu ya. Maksudnya mungkin pada awalnya anak itu akan berontak ya, mungkin uring-uringan ya, gitu ya. Betul. Nah, itu sesuatu yang wajar gitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan proses beransur-ansur ya, tentu jangan sampai dia terlalu dulu dengan game-game seperti itu ya, terlalu maniak gitu ya. Karena nanti kalau semakin ini semakin susah nanti. Betul, menganuikannya normalnya kembali gitu kan. Jadi ini memang problem kita. Kenapa itu terjadi ya? Karena memang ya negara memfasilitasi, atau kalaupun tidak memfasilitasi, negara membiarkan. Nah, iya. Nah, itu kan ada game all-in segala macam, membiarkan gitu. Jadi kalau orientasinya negara tadi sudah Al-Quran, kekuasaan itu sudah Al-Quran ya, tentu dia akan bagaimana generasi yang yang terbentuk itu adalah generasi yang mencintai Al-Quran, generasi yang akan mengamalkan Al-Quran. Betul. Jadi kalau konteks sekarang ya itulah jauh ya, jadi di sekolah dia sudah dididik dengan baik, dengan benar, di rumah seperti itu kan gitu ya. Nah, tapi sistem yang berlaku memberikan peluang dia untuk tidak baik gitu kan, gitu ya. Betul. Nah, karena itu memang di sini tidak hanya peran orang tua, peran guru gitu ya,
tapi juga pemerintah. Karena pemerintah itu yang, atau kekuasaan itu yang menerapkan aturan kan gitu. Jadi kalau negaranya mau, ya udah stop aja game online gitu. Betul, nanti akan banyak yang protes para gamer atau para pembuat game itu kan gitu ya. Gitu. Nah, tapi juga pemerintah harus ngasih solusi yang jalan lain untuk pekerjaan mereka gitu, menyalurkan bakat mereka dalam bidang itu ya. Walaupun bukan dalam bentuk game online seperti itu misalkan ya, atau bentuk game yang lain ya. Nah, ini problem gitu ya. Kita ingin generasi yang cerdas, generasi yang super gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain sistem kita tidak menopang itu ya. Karena ya menganut kebebasan tadi ya. Nah, ya karena sistem politik kita demokrasi, dan juga ada kebebasan berperilaku ya kan. Betul. Gitu ya. Jadi memang dijamin oleh sistem yang Sama ada, sistem dijamin oleh disediakan. undang-undang gitu. Gitu. Jadi ya kalau mau rubah itu ya ya gantilah ya, kekuasaan itu menerapkan aturan-aturan Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran itu bukan untuk kaum muslimin tadi, tapi Al-Quran itu adalah untuk manusia. Nah, jadi juga ya di luar kaum muslimin berlaku kan, mestinya kan. Betul. Karena itu kebaikan itu bukan hanya untuk kaum muslimin, maka dia akan menjadi kebaikan untuk seluruh manusia ya. Apa nama itu, salah satu tujuannya itu adalah memberikan rahmat bagi sekalian alam itu kan gitu ya. Rahmatan lil alamin itu ya. Nah, gini ini pengalaman pribadi sih tentang masalah persepsi. Nah, tadi terkait masalah persepsi di sini terkadang ada beberapa orang tua khususnya yang ketika mengarahkan anaknya untuk diperkenalkan Al-Quran, misalnya di arahan pondok pesantren atau pondok tahfiz atau apapun yang berhubungan dengan keagamaan, mereka selalu berpikir nanti mereka kerja apa, nanti mereka nanti diarahin kemana, nanti mereka mau jadi guru ngaji, guru ini, banyak punya persepsi kayak gitu Ustaz. Nah, mungkin boleh dikasih gambaran Ustaz bahwasanya kepada mungkin para pemirsa yang orang tua, mungkin yang nanti jadi orang tua, bagaimana sih harus mencetak anak yang mengarah pada Al-Quran, dan bagaimana menghilangkan persepsi yang salah kayak tadi Ustaz. Jadi ini memang masih cukup banyak kita jumpai orang tua seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia nanti masuk di sekolah agama, sekolah Islam, pesantren misalkan seperti itu, nanti anak saya mau jadi apa gitu ya, mau kerja di mana gitu ya, bagaimana nanti kehidupan dia gitu ya. Kalau dia laki-laki misalkan, gimana dia cara ngidupin istrinya dan anak-anaknya nanti kan gitu ya. Iya betul. Nah itu memang dalam konteks kita di Indonesia memang pernah masanya itu pendidikan Islam kita, terutama pesantren kita, memang terlalu fokus kepada pendidikan agama. Ada yang dipelajari itu hanya agama ya. Tapi itu dulu. Tapi sekarang, konteks sekarang sudah banyak pesantren itu juga mengajarkan sains dan teknologi di samping juga pelajaran agama tadi gitu ya. Jadi artinya bekal untuk dia di akhirat itu disiapkan, diberikan ya, tapi bekal dia untuk di dunia juga diberikan. Gitu ya. Jadi pelajaran sains dan teknologi itu kan untuk bagaimana dia mudah dalam berkehidupan gitu ya. Iya, betul. Mudah untuk mencari nafkah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ya insyaallah ya agama gitu ya. Tapi juga diberikan pendidikan sains seperti itu ya. Betul. Atau yang lain misalkan diajarkan cara berdagang misalkan. Itu kan juga apa namanya? Salah satu bagian untuk mempersiapkan dia nanti menjalankan kehidupan gitu ya. Iya, betul. Kehidupan di dunia gitu ya. Jadi ya jangan khawatirlah untuk kondisi sekarang gitu ya. Justru yang khawatir itu adalah kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan pemahaman Islam ya. Betul. Nah, maka nanti dia akan jauh melenceng ya dalam berkehidupannya ya. Tapi kalau dia sudah dibekali dengan pemahaman Islam ya, maka kehidupan itu insya Allah bagi mereka tidak akan terlalu sulit untuk dicapai gitu. Karena selagi dia masih ada nyawa, itu artinya Allah masih punya jaminan dia ada rezeki gitu ya. Betul. Tinggal bagaimana ikhtiar dia dan bagaimana ikhtiar orang tua, keluarga membantu dia untuk mendapatkan rezekinya kan gitu ya. Nah, rezeki itu kalau sudah habis ya, maka dia baru diwafatkan, dimatikan gitu.
Nah, jadi memang itu tantangan kita saat ini. Kenapa? Karena memang kita dipengaruhi oleh sistem kita yang memang dasarnya adalah materialistis. Ya. Dasarnya materi yang gitu Materi, ya. betul. Pendidikan juga ya orientasinya materi. Pendidikan kita ya apalagi misalkan di tingkat perguruan tinggi itu memang salah satunya untuk menghasilkan tenaga kerja. Salah satunya kan gitu ya. Gitu. Jadi lebih banyak orientasinya untuk masalah materi. Karena apa? Ya karena ideologi yang diimban ini adalah ideologi kapitalisme yang gitu ya. Kapitalisme itu ya dia mencari materi, untuk mendapatkan materi maka harus ada tenaga kerja untuk menghasilkan itu kan gitu. Iya, Nah, betul, karena betul. itu pendidikan tadi diarahkan ke situ, melahirkan tenaga kerja gitu ya. Nah, beda dengan pendidikan Islam. Bukan yang tenaga kerja yang dihasilkan, tapi menghasilkan pemimpin yang luar betul. biasa kan. Ya, Muhammad Al-Fatih misalkan, usia berapa dia bisa menaklukkan kursi Nobel? Enggak sampai usia 30. Belum sampai 20 gitu ya. Jadi dulu ketika Islam itu jaya itu luar biasa ya. Yang jadi pemimpin tuh masih muda-muda luar biasa. Kalau sekarang jadi pemimpin ada umur gitu ya. Betul. nah, ya. Luar biasa. Jadi memang kita tidak disiapkan mencetak pemimpin ya, sistem kita ini ya, lebih disiapkan arahnya untuk mencari mencetak materi, tenaga kerja, menghasilkan materi. Karena apa? Sistem ini ukuran kebahagiaan itu adalah materi. Tapi kalau di sistem Islam ukuran kebahagiaan itu bukan materi, bukan harta, bukan jabatan, tahta dan sebagainya, tapi adalah ridho Allah. Masya Allah. Ya. Kalau Allah ridho, ya maka itu adalah kebahagiaan bagi seorang Muslim yang betul-betul imannya kuat. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin dengan waktu yang terbatas nih Sat, terakhir Sat, boleh berikan sedikit pesan-pesan atau kesimpulan singkat terhadap tema kita pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Jadi persepsi tadi mungkin terjadi pertama karena tingkat keimanan yang masih belum baik ya, sehingga terutama persepsi dua itu masih terjadi ya. Masih ada kaum muslimin yang kemudian hanya menerima sebagian ya, Al-Quran, ajaran Al-Quran atau isi Al-Quran, menolak sebagian yang lain ya. Karena itu mestinya akidahnya, keimanannya diperbaiki lagi, dimantapkan lagi gitu ya. Betul. Nah, sementara yang akidahnya sudah mantap, maka teruslah mempelajari Al-Quran, mengamalkannya untuk perkara yang sudah bisa diamalkan, sehingga kemudian timbul rasa yakin. Nah, kemudian mendakwahkannya ke orang lain ya, mengajak orang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk perkara yang belum bisa diamalkan saat ini, bukan karena kita tidak mau, tapi karena memang kondisi belum kita dapatkan, maka berjuang bersama-sama untuk meraih itu. Nah, jadi supaya ajaran Islam bisa diamalkan secara keseluruhan, ya kan dia butuh kekuasaan, kekuasaan yang didasarkan kepada Islam. Gitu ya. Nah, maka raihlah kekuasaan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara sebagaimana yang dicontohkan atau dituntunan oleh Rasulullah SAW, gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin saya kira itu, sehingga mudah-mudahan dengan keimanan kuat terus belajar, maka persepsi terhadap Al-Quran itu menjadi persepsi yang benar kan gitu ya, sehingga nanti tindakannya, perbuatannya juga insya Allah akan benar juga. Masya Allah, amin. Jazakallah khairan Sat atas pemaparannya terhadap tema kita pada hari ini. Dan semoga kita doakan saat kita selalu dalam keadaan sehat, dan dilancar segala aktivitasnya Sat. Amin. Dan untuk para pemirsa IDARI TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin dengan waktu yang sudah cukup terbatas ini, ya kita cukupkan dulu. Insya Allah kita ingatkan kembali, jangan lupa besok saksikan juga live streaming dari IDARI TV, yaitu kajian Islam tematik dari hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Dan jangan lupa juga nanti saksikan jam 5 sore program kita, yakni Ramadan kita, Ramadan istimewa ya, dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya, dan juga dengan tema-tema yang nantinya sangat menarik akan kita bahas. Dan untuk itu saya pribadi sebagai moderator Adi Saputra mohon undur diri. Semoga persepsi kita terus mengarah pada Al-Quran dan menciptakan generasi-generasi yang persis juga dengan isi Al-Quran nantinya. Amin.
Afwan minkum atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.